Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, ada 5 macam jangan sampai tidak kita lakukan di samping kita mengerjakan hal-hal yang sangat pokok sekali, yang wajib, apakah itu sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Tapi yang 5 ini jangan sampai tidak kita lakukan. Yang pertama sekali yaitu menuntut ilmu. Kita harus belajar, karena amal ibadah yang kita lakukan itu akan tertolak kalau tidak ada ilmunya. Kalau tidak dengan ilmunya, maka di situ kita perlu belajar, karena semuanya adalah pakai ilmu. Apapun ibadah yang kita lakukan ada ilmunya. Di samping itu akan celakalah kita kalau tidak menuntut ilmu, kalau kita tidak belajar. Dikatakan kun aliman au muta'aliman au sami'an fala takur rabbiya. Jadilah engkau orang yang mengajar, paling tidak mengajar keluarga kita, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengar. Jangan jadi orang yang keempat. Celaka, fatahluk, fala takur rabbiya. Celaka. Yang pertama mengajar, yang kedua belajar, yang ketiga mendengar, dan yang keempatnya kalau tidak sama sekali. Tidak mengajar, tidak belajar, tidak mendengar, maka celaka. Maka disitulah, dimanapun, walaupun kita belajar di rumah sendiri dengan membaca, dengan media sosial, dan juga kita mendatangi guru kita, maka jangan sampai kita tidak belajar. Kemudian yang kedua yaitu silaturahmi. Mari kita banyak bersilaturahmi. Silah adalah hubungan, rahmi adalah hubungan kasih sayang, hubungan yang baik dengan siapapun. Kita harus hubungan yang baik dengan orang tua kita, dengan keluarga kita, dengan saudara kita, dengan kawan-kawan kita. Marilah kita selalu untuk berhubungan yang baik. Silaturahmi, hubungan kasih sayang. Banyak sekali hikmahnya, yaitu dalam kita bersilaturahmi, bahkan dikatakan bisa memanjangkan umur dan juga memurahkan rezeki. Panjang umur dengan silaturahmi kita yang baik, walaupun kita sudah tidak ada lagi, nama kita tetap disebut. Artinya, walaupun orangnya sudah tidak ada, tapi umurnya masih panjang, umurnya masih disebut-sebut orang, namanya masih disebut-sebut orang. Kemudian dengan silaturahmi itu yaitu memurahkan rezeki. Ada saja rezeki. Karena memang salah satu dari datangnya rezeki kepada kita, memang banyak sumber-sumber rezeki itu. Salah satu adalah silaturahmi. Ada rezeki memang sudah dijamin. Bahkan belum lahir kita masih dalam kandungan sudah ada rezeki kita. Baru lahir saja sudah ada rezeki, air susu ibu. Ada rezeki karena kita banyak istighfar. Ada rezeki karena kita orang-orang yang taat pada Allah. Ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki orang yang bertakwa, orang yang taat. Ada rezeki karena sedekah, akan ditambah. Malaikat akan mengatakan, Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah ganti harta yang dia keluarkan. Ada rezeki karena sedekah. Dan ada rezeki karena menikah, ada rezeki istri kita. Kemudian ada rezeki karena punya anak, ada rezeki anak kita. Jadi banyak jalan rezeki. Dan juga rezeki karena bersilaturahmi. Dan juga ada rezeki karena usaha. Jadi mari kita perbanyak hubungan silaturahmi yang baik. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita berkata yang lemah lembut. Lisanun zakirun, lisan yang selalu zikir, yaitu kata-kata yang sesuai dengan hati dan lisannya, hatinya bersih, lisannya juga baik. Tidak kata-kata yang menyakiti hati orang. Tidak kata-kata yang membuat putusnya hubungan. Jadi marilah kita berkata yang baik,
yang benar, yang lemah lembut. Maka dikatakan juga, pikirkan apa yang akan dikatakan, jangan dikatakan apa yang terpikir. Jadi tidak semua yang terpikir kita keluarkan, kita katakan. Karena bisa saja yang terpikir itu juga salah. Tapi pikirkan apa yang dikatakan. Pepatah orang Minang juga, bajalan palero kaki, malik palero mato, dan bakato palero lidah. Jadi berkata ya lemah lembut. Karena Imam Ghazali juga bertanya kepada muridnya, apa yang tajam di dunia ini? Yang tajam adalah pisau. Kata Imam Ghazali adalah ada yang lebih tajam dari pisau, yaitu lisan, lidah. Maka itu mari kita jaga lidah kita. Jangan memfitnah, jangan menjelek-jelekkan saudara kita. Kemudian yang keempat, hendaklah selalu bersedekah. Bersedekah. Bersedekah itu luas. Tidak hanya kita mengeluarkan harta kita saja, uang kita, tapi dengan kita memberi makan, memberi minuman, pakaian, bahkan dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu juga sedekah. Menolong orang, menyeberangkan orang, mengangkatkan barang orang, membuangkan duri-duri atau yang mengganggu di jalanan, menolong binatang, itu juga sedekah. Bahkan hubungan suami istri itu juga sedekah. Maka berilah kita selalu untuk bersedekah, berinfak, fisarra iwad darra, baik waktu sempit maupun waktu lapang. Karena insya Allah orang yang gemar bersedekah juga akan terjauh dari banyak bala, akan penerangi di dalam kuburnya, dan akan didoakan oleh malaikat. Allahumma ati munfiqan khalafah. Ya Allah, ganti harta yang dia keluarkan. Kemudian yang terakhir, jangan sampai tidak kita lakukan. Kita harus berusaha, yaitu bangun tengah malam untuk mengerjakan sholat malam. Karena ini sholat sunat yang sangat dianjurkan sekali. Orang-orang pada tidur dalam keheningan malam, sunyi sepi, kita bangun bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kerjakan sholat, kemudian kita bermunajat, kita sampaikan semua keluh kesah kita, kita curhat, kita sampaikan apa permasalahan bagi diri kita. Apakah keimanan kita, hidayah kita, petunjuk dari Allah yang harus kita minta. Kemudian dosa-dosa yang mungkin pernah kita perbuat, yang harus kita sampaikan kepada Allah, kita mohon yaitu ampunannya. Itu. Jadi berusahalah bangun tengah malam untuk mengerjakan sholat malam. Bahkan dikatakan di dalam surah Az-Zariyat itu ayat 15 sampai 19, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika musinin kanu qalilan minal laili ma yaja'un. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan berada di taman-taman surga dan mata air. Mereka akan mengambil apa saja yang sudah diberikan oleh Tuhan mereka di dalam surga itu. Kemudian semasa di dunia, orang-orang itu adalah selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik. Dan juga sedikit tidurnya di malam hari. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil asharihum yastaghfirun. Sedikit tidurnya di malam hari, dia selalu mengerjakan sholat malam dan beristighfar. Pada waktu sahur, dia beristighfar, dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kita yang tidak salah, tidak ada kita yang tidak punya dosa. Maka untuk itu, selagi hayat kita masih ada, maka marilah kita banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan kita menyadari kesalahan kita, dengan kita menyadari kekhilafan kita selama ini, menyadari dosa kita, baik dosa kepada Allah, dosa kepada diri kita sendiri, dosa kepada orang tua kita, kepada istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, maka mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kalau kita sudah memohon ampun, maka Allah akan menghapus semua dosa-dosa kita itu dan masuklah ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya.
Nah, inilah saudara-saudaraku, 5 macam ini jangan sampai tidak kita lakukan setiap hari. Menuntut ilmu, bersilaturahmi, berkata yang baik, lemah lembut, selalu bersedekah, dan sholat pada malam hari. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.